Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya akan sharing-sharing lagi kepada teman-teman semuanya cara saya menggunakan penyubur buah atau supaya lebih berbobot buahnya dengan penyubur yang saya gunakan. Oke teman, penyuburnya saya menggunakan ini teman, merekan dari Plant Max, pembobot buah KCL cair. Jadi ini sebagai penyubur buah teman. Jadi merekannya Plant Max. Jadi yang dulu itu kan saya menggunakan merek yang udah familiar, itu menggunakan Mamigro dari kapal terbang. Saya akan mencoba ini menggunakan Plant Max ini. Saya udah menggunakan Plant Max ini dari pertama kali saya tanam cabai ini teman. Jadi ini saya akan mencoba ini. Yang dulu kan menggunakan Mamigro dan ini saya menggunakan ini. Dan yang pembukaan tadi itulah bukti dari tanaman saya. Nah, tanaman saya ini contohnya ini lagi fase-fase generatif, ini mulai pembungaan. Ini juga ini tanaman erat saya, ini saya menggunakan Plant Max itu dari dia usia 14 hari setelah tanam. Nah, itu penggunaan itu boleh banget teman. Nah, pembukaan seperti ini teman. Jadi ini saya menggunakan Plant Max dari dia masih kecil. Jadi saya akan menggunakan penyubur itu dari awal. Jadi nggak saya gonta-ganti. Jadi kan mencoba ini dulu teman. Oke. Jadi ini alhamdulillah hasilnya ya kan menggunakan ini penyubur Plant Max ini. Sampai sana teman. Nah, kenapa tadi saya bilang menggunakan Plant Max ini pada usia 14 hari setelah tanam? Padahal kan kalau penggunaan penyubur buah ini kan harusnya tuh kan menjelang fase pembungaan atau masa generatif. Jadi menggunakan Plant Max untuk pembobot buah atau penyubur buah ini tidak harus pada masa generatif. Jadi ini di kemasan ini pada masa vegetatif pun ini bisa teman. Jadi kalau dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dengan dosis dan dapat digunakan di fase vegetatif ini teman. Tulisannya vegetatif dengan dosis separuh dari anjuran. Jadi kalau misal kita ini kan untuk cabai sendiri ini penggunaan dosisnya kan 2 sampai 3 mili per liter itu untuk cabai. Jadi kalau pada masa vegetatif itu bisa menggunakan 1 mili teman. Coba ini saya, nah ini tulisan nggak nih blur lah. Jadi kalau menggunakan pada fase vegetatif kita menggunakan 1 mili per liter. Jadi separuh dari takaran yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kan kalau pada waktu masa generatif itu 2 sampai 3 mili per liter. Jadi pada waktu masa vegetatif itu 1 liter aja udah cukup. Ya, akan di sini udah ada petunjuknya teman nanti di sini. Nah, ini udah saya bacakan tadi ini. Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan dapat digunakan pada fase vegetatif dengan dosis separuh dari anjuran seperti itu teman. Ini saya ini blur lah, aduh. Oke, nah seperti ini teman. Intervalnya itu ini untuk jenis cabai, bawang merah. Ini bukan hanya untuk cabai aja, untuk semua jenis tanaman, buah-buahan bahkan bisa banget teman. Ini kalau untuk jenis cabai-cabian atau tanaman timun tomat atau bawang putih, bawang merah, kacang, kedelai dan buncis itu setiap 7 sampai 10 hari sekali. Ini penggunaannya ini. Nih, 7 sampai 10 hari sekali. Di sini udah ada petunjuknya cara penggunaannya. Jadi kalau teman-teman beli, teman-teman bisa baca aja sendiri di sini teman. Ini untuk harganya dengan berat 1 liter Plant Max ini harganya di tempat saya 85.000. Mungkin di tempat-tempat lain bisa jadi murah, bisa jadi mahal. Jadi setiap daerah memang mempunyai biasanya itu selisih harga masing-masing teman ya kan, sesuai dengan tempat tinggal kita seperti itu. Kalau Plant Max ini saya kurang tahu kalau udah seluruh Indonesia apa belum. Kalau Plant Max, kalau Mamigro itu kan udah familiar ya, udah seluruh Indonesia ya kan, itu kan produksi dari kapal terbang juga. Kalau saya rasa kalau pabrikan dari PT seperti ini biasanya tuh udah menyebar kemana-mana. Kalau tahu saya biasanya. Kalau yang CV itulah biasanya baru beberapa lah kan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau coba boleh. Ini menurut saya sih rekomendasi banget kalau untuk pada masa generatif mulai pembungaan supaya bunganya lebih lebat juga pembobot buah. Saya pernah pakai buncis. Ini buncisnya ya lumayan berbobot dengan merekan buncis saya menggunakan
merek Trisna bujusnya seperti itu. Nah, penggunaannya teman, karena saya menggunakan tangki ini dengan kapasitas 20 liter, saya menggunakannya dengan 1 tutup setengah. Karena ini ukuran tutupnya ini ukuran tutup per tutup kemasan ini untuk kemasan 1 mili, untuk kemasan 1 liter ini 30 mili. Ini tutupnya udah didesain ini apa namanya ini, volume tutupnya ini udah didesain dengan takaran supaya petani lebih mudah teman menakarnya. Jadi 1 tutup ini 30 mili. Jadi ini sebelum digunakan dikosok dulu teman. Nah seperti ini. Ini bentuknya merah teman. Oke teman, langsung aja kita gunakan nih. Nih kita akan coba. Nih tutup penuh teman ya. Nah seperti ini kita taruh sini. Nah, ini kental banget teman, seperti air gula itu kental banget, merah seperti ini. Kalau memberikan kan bubuk, kalau yang saya pakai dari dulu biasanya bubuk. Saya menggunakan 1 tutup setengah teman, seperti itu. Lalu kita campur air, karena kan perbandingannya kan ini 2 sampai 3 mili per liter. Jadi kalau saya menggunakan 20 liter, kita bisa menggunakan 40 mili Plan Max ini. Kalau saya penggunaan Plan Max ini setiap interval 7 hari sekali teman. Kalau saya, tapi teman-teman kalau mau 10 hari sekali juga nggak masalah. Tapi lebih bagus sih lebih baik 7 hari sekali. Jadi kalau saya lo ya. Nah kita saring lagi double dengan kain teman, biarpun ini udah ada saringannya, saya tetap pakai kain. Karena biasanya tuh ini teman ada seperti remah-remah kecil itu yang menyumbat ke sprayernya. Jadi menyebabkan tidak kelancaran pada waktu kita menyemprot teman. Nah biasanya itu menyumbat ke ini teman, sprayernya yang ini ya. Jadi kalau kita pakai kain kan jadi lebih lancar gitu lah teman, lebih lembut lah seperti itu, nggak ada kendala penyumbatan seperti itu. Oke, kita tuang sampai penuh teman. Teman, ini rasa udah full, kita tutup dan kita siap eksekusi teman. Oke teman, jadi waktu penyemprotan yang baik itu kalau bisa sebelum jam 9 di pagi hari teman, pada bagian atas daun dan bawah daun seperti ini teman. Oke, nah seperti ini kita teman, nggak usah harus merata teman nih. Tuh. Ini untuk cabai rawitnya itu lumayan bagus nih. Gunakan ini ya. Jadi teman-teman kalau biasanya pakai Mami Grow, Super Mesh atau Top Star yang lain itu nggak masalah teman. Jadi sesuai selera teman-teman aja. Kalau saya menggunakan ini, mencoba ini dari kecil. Jadi saya tuh biasanya ada produk baru itu di pertanian ini disuruh mencoba ya akan cobalah. Ini ada yang kuning nih teman, kena apa namanya? Kena Gemini tapi nggak nular ini. Sebetulnya yang di atas aman aja. Ini yang cabai keriting biasanya yang kena ini Gemini. Kalau untuk jenis cabai red malah ini jarang terkena Gemini putih, biasanya hijau aman. Ini kalau yang cabai keriting, aduh kalau di tempat saya itu banyak sekali yang terkena Gemini kalau cabai keriting ini, atau virus kuning seperti itu. Oke teman, kira-kira jadi dulu teman sharing-sharing dari saya tentang cara penggunaan penyubur buah pada masa generatif yang saya gunakan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.